Oke, ketemu lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas uji kompetensi 1 untuk turunan trigonometri, namun bagian yang B atau bagian soal uraian. Soal pertama, diketahui fx sama dengan 6 sin 3x min 7 ditambah 2 cos 2x plus 9. Tentukan turunan pertamanya. Oke, turunan pertamanya adalah untuk yang A, f aksen x sama dengan 6 kita tulis, sin sendiri turunannya adalah cos, sudutnya tetap. Lalu kita turunkan juga isinya sin, yaitu 3x min 7. 3x turunannya 3, min 7 turunannya 0. Oke, ini untuk yang 6 sin 3x min 7. Ditambah 2 cos 2x plus 9. 2 kita tulis dulu, cos sendiri turunannya adalah negatif sin, sudutnya tetap. Kemudian turunannya 2x plus 9 adalah 2. Berikutnya kita hitung, 3 dikalikan 6 itu 18 cos 3x min 7. 2 dikali 2 dikalikan negatif, jadinya min 4 sin 2x ditambah 9. Inilah turunan pertamanya. Berikutnya yang B, tentukan turunan kedua dari fungsi f. Berarti turunan kedua adalah turunan pertama ini kita turunkan lagi. Oke, 18 kita tulis, cos sendiri turunannya adalah negatif sin. Turunannya 3x min 7 adalah 3. Min kita tulis, 4 kita tulis, sin turunannya adalah cos, sudutnya tetap. Turunannya 2x plus 9 adalah 2. Kita hitung 3 kali negatif kali 18 itu negatif berapa? 54 ya. Masih ada sin 3x min 7. Kemudian 2 dikali 4, 2 dikali negatif 4 itu negatif 8 cos 2x plus 9. Jadi inilah turunan keduanya. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan turunan fungsi berikut ini yang diminta turunan pertama. Baik, karena berupa pembagian, kita perlu menggunakan konsep sifat turunan. Kalau ada U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini konsep yang kita pakai. Jadi pertama kita ambil permisalan dulu. Misal U itu yang atas, yaitu sin X. V itu yang bawah, yaitu sin X ditambah cos X. Pertama kita tentukan dulu U aksen dan V aksennya. Berarti turunannya U adalah turunannya sin, yaitu cos X. V aksen adalah turunannya V, sin X turunannya cos X, cos X turunannya min sin X. Oke, jika sudah kita masukkan ke rumusnya, G aksen X adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksennya tadi adalah cos dikalikan V, yaitu sin ditambah cos, dikurangi U sendiri adalah sin, dikalikan V aksen, yaitu cos min sin. Baik, untuk penyebutnya V kuadrat, yaitu sin X ditambah cos X dikuadratkan. Baik, sampai sini kita kalikan dulu cos ini ke sin dan ke cos. Jadi di cos kali sin itu cos sin, cos X sin X, ditambah cos dikalikan cos itu cos kuadrat X. Min sin dikalikan cos itu min sin cos. Min sin dikalikan min sin itu plus sin kuadrat X. Penyebutnya sin X plus cos X kalau dikuadratkan kita mengikuti pola ini. A plus B kalau dikuadratkan adalah A kuadrat plus 2AB baru plus B kuadrat ya. Jadi sin X tambah cos X kalau dikuadratkan adalah sin kuadrat X ditambah 2AB, berarti 2 sin cos, 2 sin X cos X ditambah B kuadrat, yaitu cos kuadrat. Oke, di pembilang itu ada bentuk yang saling menghilangkan, yaitu sin cos atau cosin dengan min sin cos. Ini habis. Kemudian tersisa sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Nah, kita perlu tahu ya, identitas ini sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu nilainya adalah 1.
Berarti yang saya lingkari ini bernilai 1. Maka saya tulis 1 per. Lihat di sini juga ada penyebut sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ini juga nilainya 1. Masih ditambah 2 sin X cos X. Baik, sebenarnya jawaban seperti ini sudah betul ya. Namun terkadang tidak ada di pilihan ganda ya. Kalau misalkan ini pilihan ganda, kamu perlu mengubah menjadi bentuk ini. Sin 2x itu rumusnya adalah 2 sin x cos x. Berarti ini 2 sin x cos x ini boleh kita ganti dengan sin 2x. Jadi inilah jawaban yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 yang B. Hx adalah cos kuadrat x dibagi sin x. Sama, kita gunakan bentuk pembagian. Kita misalkan U itu yang cos kuadrat X. Kita cari turunannya. Pertama turunkan pangkatnya dulu, yaitu pangkat ke depan lalu kurangi 1. Berarti 2 ke depan, cosnya jadi pangkat 2 kurangi 1 jadi pangkat 1 X. Ya. Lalu turunkan cosnya. Cos itu turunannya negatif sin X. Berarti kalau kita tulis menjadi negatif 2 sin X kali cos X. Berikutnya yang V adalah yang bawah, yaitu sin X. Maka V aksennya adalah cos X. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus H aksen. Karena pembagian kita gunakan rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen kita adalah ini ya, min 2 sin cos dikali V-nya sin X dikurangi U itu cos kuadrat X dikali V aksen itu cos X. Baik, kita lanjutkan dibagi V kuadrat, berarti sin dikuadratkan. Oke, pembilang kita hitung min 2 ada sin jadinya sin kuadrat X dikalikan cos X. Ini cos pangkat 2 kali cos pangkat 1 jadinya cos pangkat 3X. Oke, dibagi ya, sin kuadrat X. Oke, bentuk ini sepertinya sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya paling bisanya kita mengeluarkan ini ya, ada 2 suku yang sama ini yaitu cos. Hanya itu saja, mungkin kita keluarkan cosnya 1 menjadi cos X keluar. Min 2 sin kuadrat cosnya udah keluar, tinggal min 2 sin kuadrat X ya. Min cos pangkat 3 udah keluar, cos pangkat 1 masih min cos pangkat 2X dibagi sin kuadrat X. Ya paling seperti ini. Ini boleh ya, boleh 2 bentuk itu ya. Berikutnya kita nomor 3. Diketahui f(x) sama dengan tangen kuadrat P ditambah X per 4. Tentukan f aksen dari negatif 3 per P. Baik, sebenarnya ini adalah bentuk bentuk relasi ya. Jadi kita punya relasi seperti ini. Kita kalau punya sin 180 ditambah X, kemudian kita punya cos 180 tambah X, kita punya tangen 180 tambah X. Berarti kan 180 tambah ini adalah kuadran ketiga ya. Anggap saja masuk 180 ditambah sedikit itu ini kan 0 ya, 90, 180, 270. Jadi 180 plus itu akan ada di sini. 180 plus. Artinya di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu yang positif adalah tangen. Sinnya negatif, cosnya negatif. Tangennya positif. Kemudian 180 ini tidak akan merubah sin. Jadi boleh kamu hilangkan, langsung ganti sin saja. Boleh kamu hilangkan, langsung menjadi cos saja. Ini langsung menjadi tangen saja. Seperti itu. Jadi sebenarnya bentuk fx ini boleh kita sederhanakan dulu. Bahwa
tangen kuadrat 180 min X per 4, ini boleh kita katakan plus ya, sama saja tangen kuadrat X plus 4 saja, seperti yang kita pakai di sini ya. Tan 180 plus X akan sama dengan tangen X ya, jadi ini. Barulah kita turunkan menjadi F aksen sama dengan, kita turunkan dulu pangkatnya 2, berarti 2 tangen pangkat 1 X per 4. Kita turunkan pangkat 2, lalu turunkan tangennya. Turunan tangennya adalah sekan kuadrat, sudutnya sama. Lalu kita turunkan sudutnya, jadi turunkan pangkat, turunkan tangen, baru turunkan sudutnya. 1/4 X, X per 4 atau 1/4 X turunannya adalah 1/4. Baik, saya bawa ke depan dulu. 4 ini ketemu 1/4 ketemu 2 jadinya setengah ya. Setengah tangen X per 4 dikali sekan kuadrat X per 4. Berikutnya yang ditanya adalah F aksen dari negatif 3pi. Kita masukkan setengah kali tangen. Oke, berarti X-nya kita ganti 3pi per 4 dikalikan sekan kuadrat negatif 3pi per 4. Oke, berikutnya kita hitung 3pi per 4 itu berapa. Dia adalah 3/4 dari 180. Kalau kita sederhanakan dapat 45 alias 135. Kemudian ada juga yang namanya sudut berelasi, bahwa sin negatif alfa itu akan sama dengan min sin alfa. Kalau cos negatif alfa sama dengan positif cos alfa. Kalau tangen negatif alfa, negatifnya ke depan. Kita gunakan konsep ini kalau ketemu bentuk sudut negatif. Dan kalau ada sekan, sekan itu kan sepernya cos ya. Ya, sekan itu sepernya cos. Berarti termasuk nanti kalau kita pengen mencari yang sekan di sini, sekan min alfa itu juga akan sama dengan sekan alfa. Dia nilai positifnya seperti kosinus. Oke, sudah lengkap. Kita tinggal masukkan menjadi setengah tangen ini ya, tangen minnya ke depan. Berarti min dari tangen 135. Maaf, saya pakai pi dulu ya. Tangen 3/4 pi dikali, untuk sekan minusnya bisa dihilangkan ya, langsung menjadi sekan kuadrat 3pi per 4. Baik, negatif ini saya bawa ke depan saja, jadinya negatif setengah dikalikan tangen 135 dikalikan sekan kuadrat 135. Oke. Tangen 135 itu nilainya negatif 1 karena di kuadran 2. Kemudian untuk sekan kita cari dulu. Sekan 135 itu berapa? Kita cari dulu kebalikannya sekan, yaitu cos. Cos 135 adalah negatif setengah akar 2, atau boleh dikatakan dia negatif 1/akar 2. Berarti kalau pengen mencari sekan, tinggal kamu balik menjadi negatif akar 2/1 atau negatif akar 2. Jadi negatif akar 2 dikuadratkan. Min setengah kali min 1 itu setengah, negatif 2 dikuadratkan itu positif, nilainya 2. Jadi jawabannya 1. Baik, itu untuk pembahasan nomor 3. Kita lanjut untuk yang nomor 4. Oke, turunan fungsi fx sama dengan 2 min 2 sin pi per 2x bernilai 0 di x1 dan x2. Jadi turunannya nanti nilainya 0 ya. Kita akan mencari nilai x-nya. Baik, kita cari dulu. F aksen X sama dengan berapa ini? 2 turunannya 0, min 2 sin berarti min 2, sin itu turunannya cos, ini berarti pi per 2x, dikali turunannya pi per 2x, yaitu pi per 2. Saya ulangi ya, turunannya 2 adalah 0, min 2 sin sekian turunnya adalah min 2 nya tetap, sin turunannya itu cos, sudutnya tetap, dikali turunannya ini. Itu kan pi per 2x, kalau diturunkan kan pi per 2 ini ya.
Oke, sekarang ada pi per 2, ada 2 kita kalikan, jadinya min pi dikalikan cos pi per 2x. Berikutnya, kita memperoleh info bahwa nilai turunannya bernilai 0. Jadi kita ambil informasi f aksen x ternyata nilainya 0. Berarti min pi dikali cos pi per 2x sama dengan 0. Nah, min pi ini 0 dibagi min pi tetap 0 ya. Jadi kita ambil ini saja. Oke, berikutnya kita cari cos berapa yang nilainya 0. Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat atau pi per 2. Berikutnya, jika ada bentuk persamaan seperti ini, kita bisa menggunakan, ingat, kalau ada cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya adalah alfa plus K360 atau x sama dengan min alfa plus K360. Berarti kita tulis pi per 2x sama dengan alfa plus K360 atau K2pi, atau pi per 2x sama dengan min alfa plus K2pi. Baik, berikutnya kita bagi ya semuanya dengan pi per 2. Semuanya kita bagi, atau gini saja ya, semuanya kita kalikan 2 dulu ya, biar gampang. Jadinya px sama dengan pi plus k 4pi. Lalu semuanya kita bagi dengan pi, berarti menjadi x sama dengan 1 plus k kali 4. Berikutnya, karena x-nya hanya 0 sampai 4 ya, berarti saat kita ambil k-nya 0, nilai x-nya 1 ya. Tapi kalau kita ambil k-nya 1, nanti nilai x-nya 5. Itu tidak memenuhi. Ini TM ya. Maaf, tempatnya nggak cukup. Kita kerjakan yang kanan. Semuanya kita kali 2 dulu menjadi px sama dengan min pi plus k 4pi. Semuanya kita bagi x menjadi x sama dengan min 1 plus k kali 4. Saat kita ambil k-nya 0, nanti x-nya ketemunya negatif 1, dan ini tidak memenuhi karena x-nya mulainya dari 0 sampai 4. Kita ambil k-nya 1, berarti x sama dengan min 1 ditambah 1 kali 4, yaitu 3. Ini memenuhi. Jadi kita punya nilai x adalah 1 ini ya, dan x sama dengan 3. Kemudian ada info bahwa x1 lebih dari x2 ya, x1 lebih dari x2. Berarti x1-nya yang 3, x2-nya yang 1. Tentukan nilai x1 kuadrat ditambah x2. Oke. Jadi x1 kuadrat ditambah x2. X1-nya tadi 3 ya, berarti 3 kuadrat ditambah x2-nya 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Baik, kita lanjutkan sekarang ke nomor 5. Diketahui y sama dengan sin kuadrat t 2t dan x adalah sekan 4t ya. Kita lihat y dan x semuanya dalam variabel t. Maka y dan x akan kita coba turunkan menggunakan variabel t. Yang pertama, kita cari dulu turunan y terhadap t. Jadi sin kuadrat 2t kita turunkan terhadap t. Pertama, kita turunkan dulu pangkatnya, lalu kita turunkan sinnya, lalu kita turunkan 2t-nya. Urutannya seperti itu ya. Baik, sin kuadrat 2t, pangkatnya kita turunkan dulu, berarti 2 dikalikan sin pangkat 1 2t. Kita kalikan. Turunnya sin 2t adalah cos 2t. Kita kalikan. Turunannya 2t adalah 2. Kemudian kita perlu mengingat suatu bentuk bahwa dari 2 sin cos itu adalah rumus apa? Sin rangkapnya 2t, yaitu sin 4t. Jadi kita perlu mengingat konsep bahwa sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Artinya
jika ada bentuk sin dikalikan cos dikalikan angka 2, bisa kita ganti menjadi sin 2 kalinya ini, X sama X ini. Ini ada 2, ada sin 2T, ada cos 2T. Berarti bisa kita ganti dengan sin 2 kalinya 2T, yaitu 4T. Atau boleh kita tulis 2 kali sin 4T. Baik, ini persamaan pertama. Kedua, kita coba turunkan ini, X terhadap T. dx per dt. Turunannya sekan itu adalah sekan dikalikan tangen. Turunannya 4t itu adalah 4. Berarti boleh saya tulis ya, 4 sekan 4t tangen 4t. Kita tahu sekan itu adalah seper cos ya. Kita buat seperti ini. Tangen itu adalah sin per cos. Kita kalikan dulu yang atas, 4 kali 1 kali sin jadinya 4 sin 4t. Kemudian bawahnya cos 4t dikalikan cos 4t jadinya cos kuadrat 4t. Di bentuk ini akan saya ubah menjadi dt per dx. Saya balik ya, dt per dx saya balik menjadi, berarti ini kita balik menjadi cos kuadrat 4t dibagi 4 sin 4t. Ini kita sebut persamaan kedua. Kenapa kita membuat dua persamaan ini? Karena coba yang ditanya adalah apa ini? Turunan y terhadap x. Sementara di sini tidak ada bentuk y dalam variabel x. Maka kita ubah menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu seperti ini. dy per dx itu bisa kita ubah menjadi misalkan dy per du, du per dv, dv per dz, dz per dx, dan seterusnya. Ya, jadi ini berlanjut u, v, z, baru x. Nah, di sini kita hanya pakai 2, yaitu 3, yaitu y, x, dan t. Berarti kita ubah menjadi dy terhadap dt dulu, baru dt terhadap dx. Jadi dy terhadap dt kita tadi sudah punya, nilainya adalah 2 sin 4t. Sedangkan dt terhadap x ini kita sudah punya, yaitu cos kuadrat 4t per 4 sin 4t. Nah, kita bisa sederhanakan untuk sin 4t nya, kemudian 2 sama 4 masih 2. Sehingga untuk ini ya, dy terhadap dx, turunan y terhadap x adalah 1/2 atau setengah dari cos pangkat 2 4t. Ini namanya dy dx atau turunan y terhadap x dalam variabel t. Ini ya, udah jadi ya. Kita sekarang menjawab yang B. Tentukan nilai dy dx untuk x sama dengan 3. Baik, x sama dengan 3. Tadi kita punya rumus untuk x. Di sini udah dijelaskan bahwa x rumusnya adalah sekan 4t. Kita tulis ke situ. Jadi x sendiri rumusnya adalah sekan 4t, nilainya 3. Sementara sekan itu adalah 1 per cos 4t, nilainya 3. Kita balik, berarti cos 4t nilainya adalah ini kan 1 per, ini tinggal dibalik jadi 1/3. Itu nilai cos 4t. Berikutnya tinggal kita masukkan ke bentuk ini, dy dx. dy dx sama dengan setengah cos kuadrat 4t, berarti setengah cos 4t nya tadi 1/3 ya, tinggal dikuadratkan, sama dengan setengah kali 1/9 sama dengan 1/18. Baik, itu tadi jawabannya untuk yang nomor 5. Baik, sampai sini dulu untuk video kita kali ini tentang pembahasan UK1 bagian uraian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.